Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu buat kita semua. Baiklah adik-adik sekalian, calon peserta didik SMK Negeri 7 Batang. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana tata cara untuk pendaftaran melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Tapi untuk itu saya akan memberikan di website demonya ya. Website demo. Tentunya nanti adik-adik kalau ingin mendaftar, ya, itu silakan ini ya websitenya. Nah, provinsikepri.siap-ppdb.com. Nanti ini baru bisa dibuka tanggal 29 Juni 2020. Oke, untuk itu saya akan mencoba mendemonstrasikan ya. Ini kita pakai versi demo. Di sini akan muncul selamat datang ya di websitenya PPDB Online. Kemudian ini kita close saja. Nah, ini di sini muncul nih dua orang yang paling kita banggakan. Yang pertama itu adalah pasti adik-adik kenal ya dengan Pak Isdianto. Ya, siapa Pak Isdianto? Ya, betul. Pak Isdianto adalah Gubernur Kepulauan Riau. Nah, yang di sampingnya siapa adik-adik tahu? Betul sekali ya, adik-adik betul. Pak Dr. Muhammad Dali MM, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke sini adik-adik ya. Ini ada SMA, SMK. Nah, adik-adik kalau pilih SMA ya pilih SMA, kalau SMK pilih SMK ya. Tentunya karena adik-adik mau ke SMK 7, maka saya akan berikan langkah-langkahnya bagaimana mendaftar di SMK Negeri 7 Batang. Ya. Nah, kita pilih yang di sini ya, yang reguler. Kita pilih. Nah, kemudian muncul yang seperti ini ya. Nah, munculnya nih calon peserta mendaftarkan diri. Kita pilih. Berikutnya di sini ada 4 tab ya. Data, pendaftaran online, pra pendaftaran online, dan cetak ulang. Karena adik-adik baru ya mau masuk di SMK 7, maka adik-adik pilih yang pendaftaran online. Ya, adik-adik pilih pendaftaran online. Setelah itu adik-adik masukkan nomor induk siswa atau nomor peserta ujian. Ya, di sini saya contohkan untuk nomornya adalah nomor NISN. Passwordnya kemudian kode keamanan ya, ini ada angka di sini. Kalau adik-adik nggak jelas tanpa angkanya ini, adik-adik bisa di muat ulang ya atau di reload. Karena ini sudah cukup jelas, saya pikir masukin. Kemudian adik pilih lanjutkan. Nah, ini adik-adik boleh simpan ya data adik-adik tadi atau adik-adik close saja. Nah, setelah itu adik-adik nampak nih dari asal sekolah mana ya, sekolah adik-adik dan namanya, tempat lahirnya, dan tanggal lahirnya. Oke, ikut. Nah, di sini adik-adik diminta untuk mengisi data diri adik-adik ya. Ingat ya,
di sini perlu yang namanya adik-adik mengetahui tentang undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE itu informasi dan transaksi elektronik. Nah, adik-adik dalam mengisi data, adik-adik harus jujur, harus benar. Datanya sesuai dengan fakta yang ada. Jangan mengada-ngada ya. Jadi adik-adik itu ngisilah sesuai dengan data yang adik-adik tinggal sekarang ya. Data apapun itu, karena rekam jejak di dunia digital itu ya sangat terorganisir begitu ya, sangat tersimpan dengan baik. Jadi hati-hati ya. Nih sebelum saya masuk ini, saya akan jelaskan sedikit tentang undang-undang ITE ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, itu di pasal 32 ya. Pasal 32 di sini nih ya. Pasal 32. Nah, ini ya. Jadi bisa lihat nih. Pasal 32. Setiap orang dengan sengaja, nih ayat 1 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun, ngapain tuh? Mengubah, ya, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ya, ini kalau adik-adik melakukan kecurangan, misalnya mengubah, menambah, mengurangi data, ya salah-salah ini masukin. Yang penting bisa masuk nih. Hati-hati, rekam jejak digital itu tidak bisa untuk dihapus atau sangat-sangat susah untuk dihapus karena adik-adik terekam oleh sistem ya. Kenapa kalau ini dilakukan, apa yang akan terjadi? Kita lihat di pasal 48. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 yang tadi ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 bulan. 8 tahun. 8 tahun. Wah, nggak jadi sekolah SMK dong. Tamat, udah selesai kuliah tuh 8 tahun tuh ya. 3 tahun SMK, 5 tahun kuliah, 8 tahun. Aduh, ngapain juga jadinya. Dan atau denda paling banyak 2 miliar. Masya Allah. 2 miliar, luar biasa nih. Jadi orang kaya raya kita ya. Cuma gara-gara mengisi data yang asal-asalan. Hati-hati adik-adik ya. Jadi isi data sesuai dengan data dan fakta yang ada. Oke, ini contohnya ya. Kalau saya sih ya contohnya asal-asal dong ya. Nah, karena bukan data saya yang mencontohkan. Oke, nah ini di bagian paling penting sekali adik-adik. Adik-adik harus memberikan nomor handphone yang aktif ya. Kalau bisa nomor handphone orang tuanya aja ya, orang tua ayah atau ibunya yang aktif, yang bisa dihubungi ya. Mana tahu nanti ada data yang salah atau pas untuk data ulang, itu dibutuhkan juga nomor handphone orang tua. Nomor handphone ini ya, itu gunanya itu untuk menghubungi jika ada kendala nanti di bagian operator verifikasi. Kalau ada kendala, kalau enggak ya it's okay, no problem ya. Tapi ingat, kembali lagi tadi, ingat isi data sesuai dengan data dan fakta yang ada. Kalau saya contoh lagi nih, oke ya. Nah, nama ibu kandung juga ibu kandung ya, ibu kandung, ibu yang melahirkan kalian ya, yang ada dalam akte kelahiran atau dalam kartu keluarga kalian ya. Kartu keluarga itu ada nama ibu kandung, ayah kandung ya. Tapi yang di sini diminta adalah ibu kandung ya, contohnya misalnya Fitri ya. Nah, kemudian nomor induk kependudukan siswa. Nomor induk kalian bisa lihat di kartu keluarga ya. Kartu keluarga kalian bisa lihat di situ ada nomor induk kependudukan ya, nama kalian. Isi
ya di sini. Ini juga contoh ya. Nah, setelah ini selesai, maka ini ya. Nah, ini yang paling penting nih. Nilai ujian sekolah ya. Nilai ujian sekolah itu kan didapat dari sekolah tuh. Sekolah mengeluarkan namanya nilai ujian sekolah sementara ya, atau pokoknya yang nilainya dari sekolah deh, yang dilegalisir ya dari sekolah, nanti diupload, nanti diminta nanti ini untuk diupload. Tentunya nilainya itu ya tadi lagi kembali, jangan nilainya isi asal-asalan, jangan isi nilainya itu wah saya ini pengen tinggi nih biar masuk nih, jangan ya. Isilah nilai apa adanya ya. Misal nilai kalian itu kalau misalnya udah 80 ya 80 aja gitu ya. Ya misalnya ini ya 80,52 bahasa Indonesianya, kalau udah nilainya 87 ya udah 87 aja, jangan buat 90 ya, karena nanti akan dicek dan diverifikasi nih oleh tim verifikasi sekolah ya. Misalnya IPA-nya 90,25, wah mantap ya. Nah, kemudian adik-adik juga bisa memberikan tentang jenis prestasi. Ini kalau ada, kalau nggak ada ya buat aja nggak ada. Kalau ada, ini kita lihat ini juaranya 1 sampai 3 ya. Ada juara internasional, ada juara nasional, ada juara regional, ada juara provinsi, ada kabupaten kota. Ingat, ini untuk juara yang diakui adalah juara yang penyelenggaranya adalah pemerintah daerah ya. Dalam hal ini adalah pemerintah kota, kabupaten atau provinsi, atau nasional dan atau internasional. Berarti internasional itu berarti di bawah naungan negara Republik Indonesia ya. Nah, itu. Dan ini juga ada perorangan, ada beregu, ya, ada yang massal, berarti lebih daripada 12 orang, ya. Dan di sertifikatnya itu harus dicantumkan juaranya, ya. Juara sama tingkatnya, tingkat internasional, tingkat nasional, ya. Nah, kalau itu nggak ada, kita nggak bisa memverifikasi ya, karena kita anggap itu bukan bagian daripada jenis prestasi yang diinginkan untuk diinput dalam sistem ya. Mohon maaf. Nah, misalnya nih, oh ternyata adik-adik ini pernah mewakili ya, tidak ada ininya ya, tidak ada peringkatnya juaranya ya, tapi pernah mewakili nih. Nah, dapat juga, bisa juga ya, bisa juga dimasukkan, tetapi ada tetap kata-kata mewakili kabupaten kota. Nah, gitu ya, ada kata-kata mewakili. Kemudian juga bisa untuk kabupaten, kota, provinsi, bahkan negara. Ya, ini untuk prestasi. Saya akan contohkan ini, misalnya saya ambil provinsi perorangan juara 1 nih. Ya. Nah, karena SMK itu biasanya sih ada lombanya, namanya lomba kompetensi siswa ya. Itu langsung diadakan oleh provinsi. Nah, tapi ini SMP ya, SLTP ya, oke nggak apa-apa. Nah, kalau ini ingat ya, nanti yang diminta lampirkan berbentuk PDF atau JPEG gambar ya, itu satu nilai ujian sekolah, kedua jenis prestasi ya, atau sertifikat kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak masalah, cuma nilai ujian sekolah itu wajib. Berikutnya yang tak kalah penting juga adalah ini nih, buta warna nih. Nah, kalau buta warna di SMK kayaknya nih sulit nih diterima ya, apalagi yang teknik ya. SMK 7 kan teknik nih. Jadi kalau buta warna itu langsung aja nih kayaknya tidak bisa kita terima ya, dengan catatan apapun nih.
jadi jangan sampai dipilih iya tapi buta warna nggak, buta warna tidak ya, jangan misalnya buta warna iya, wadah langsung nanti kita tolak nih ya. Tidak. Nah, jadi dengan catatan ingat lagi, kembali lagi, adik-adik harus mengisi dengan jujur. Nah, jangan sampai adik-adik misalnya udah diterima nih di SMK 7 rupanya buta warna, wah nanti ada kendala nanti dalam pembelajaran bagaimana ya. Oke, lanjut. Cacat fisik ini juga misalnya adik-adik nggak ada nih cacat fisik ya, semata kalau ada ya buat ada, kalau enggak ya enggak gitu ya. Tato tindik jujur nih, ada nggak tindik? Kalau ada ya buat ada, kalau enggak ya enggak gitu ya. Oke, kemudian tinggi badan adik-adik bisa ukur sendiri atau kita bantu nih dengan ayah ibunya. Nah, tolong nih meteran kah, pakai apakah ya, penting diukur agak-agak ya, lebih bagus lagi kalau adik-adik ke puskesmas kan ada ukuran yang lebih akurat ya. Kemudian riwayat penyakit, nah ini juga kalau nggak ada di strip ya, kalau ada minta tolong nih diinputkan nih, misalnya penyakitnya misalnya mah ya, mah, kemudian asma, aduh kasihan sekali nih, banyak sekali penyakitnya ya. Tapi nggak apa, ini contoh aja ya adik-adik ya, mudah-mudahan nggak ada adik-adik nih. Kenapa ini penting? Karena kalau adik-adik nanti sudah masuk ke SMP Negeri 7 Batang, data ini akan kita kasihkan ke wali kelas ya, wali kelasnya tahu nih adik-adik ini punya riwayat apa saja, punya asma atau punya emah, jadi bisa kita antisipasi dan kita bisa carikan solusinya bagaimana menangani jikalau adik-adik mengalami penyakit tersebut ya. Oke. Kalau sudah adik-adik boleh lanjutkan. Nah ini ya. Nah berikutnya adik-adik ini harus upload atau unggah berkas data ya, berkas yang tadi itu ya, misalnya adik-adik punya ijazah SKL atau SHUS ya, SHUS, surat hasil ujian sementara ya, atau surat keterangan lulus yang di dalamnya itu ada nilai ujian sekolah ya, harus ada tuh. Kalau nggak ada, bagaimana cara kita memverifikasinya? Jadi misalnya ini sudah saya buatkan contohnya ini ya. Ini contohnya SHUS. Oke, kita klik drag saja kemari, drop. Oke, masuk ya. Gambarnya apa nih? Tuh, SHUS. Kemudian tadi saya masukkan sertifikat juga, maka ini prestasi, klik drag and drop. Oke, kalau sudah maka lanjutkan. Nah, berikutnya ini yang paling kita tunggu-tunggu ini ya. Nah, untuk adik-adik pilih di SMK Negeri 7 Batang ya. Pilihnya di sini nih, jangan kemana-mana nih ya. Hatinya harus kemarin nih, oke. Nah, di sini ada 5 jurusan teknik ya, 5 kompetensi kalian. Ada multimedia, ada perangkat lunak, ada teknik instalasi tenaga listrik, ada teknik jaringan akses telekomunikasi, ada teknik komputer dan jaringan. Kalau multimedia adik-adik mungkin udah tahu ya. Nah, ini salah satunya juga yang saya sedang buat ini adalah salah satu bagian daripada multimedia. Kemudian rekayasa perangkat lunak itu tentang pembuatan program ya. Adik-adik kalau misalnya buat lihat di Google Play, lihat di App Store ya, situ kan banyak program-program ya. Nah itu tentu yang buatnya adalah di bagian rekayasa perangkat lunak. Sama juga website ya, website juga. Kemudian teknik instalasi tenaga listrik itu tentang instalasi kelistrikan ya.
Kemudian teknik jaringan akses telekomunikasi. Nah, berarti jaringan itu berhubungan dengan bagaimana cara akses telekomunikasi ya. Tentunya itu menyambungkan fiber optik ya. Nah, kemudian ya hubungan dengan transmisi ya dan telekomunikasi. Kemudian teknik komputeran jaringan ini kurang lebih hampir sama dengan TJAT ya, cuman ini lebih ke perangkatnya ya, perangkat hardware-nya. Ya, adik-adik bisa cari sendiri di YouTube, di Google banyak ya. Jadi adik-adik sebelum tentukan, adik-adik harus bisa tahu nih mau masuk jurusan mana ya. Nah, di sini juga saya mau kasih tahu bahwasanya adik-adik masuk SMK 7, adik-adik boleh pilih 3 ya, boleh pilih 3. Satu juga boleh juga sih, tidak ada masalah. Cuman ya kalau adik-adik misalnya pilih cuma 1, kemudian tidak diterima di situ karena nilainya menurun, ya kita nggak bisa bertemu dong ya. Jadi saran saya adalah adik-adik pilihlah 3 ya, pilihlah 3. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di SMK Negeri 7 Batam. Misal nih saya mau contohnya nih, saya ambil yang pertama di multimedia, simpan. Nah, ini menyatakan sudah ya. Kemudian ada dipilih lagi. Nah, ini ada nih iseng nih, coba deh yang pilihan pertamanya SMK 7, kedua SMK 6, coba aja ya, kita coba. Nah, kita coba ketik aja di sini nih, simpan. Kemudian kita next atau lanjutkan. Nah, muncul nih error nih, jumlah pilihan sekolah maksimal 1, jadi pilih 1 ya. Kalau di sini nomor ini pilihlah 7 atau 6 ya. Oh, ternyata hatinya ke 7 nih ya. Close, di cancel ya tadi ya, di cancel. Maka adik-adik jangan lanjutkan aja nih, jangan lanjutkan aja ya, tambah lagi nih. Nah, SMK Negeri 7 Batam, jadi tambah nih, mau ke RPL ya. Nah, simpan. Kemudian adik-adik juga bisa pilih tambah lagi SMK 7, itu misalnya pilih di TKJ. Nah, simpan. Nah, kalau udah kan udah maksimal nih 3 nih, adik-adik nggak bisa lagi nambah nih. Udah habis kan, nggak bisa lagi nambah. Oke, kalau sudah lanjutkan. Nah, data adik-adik ini ada semua di sini nanti ya. Ini juga datanya, silahkan dilihat, jangan lupa dicentang nih, centang ya. Jadi ingat tadi ya, untuk yang unggah file itu boleh bentuk JPG, JPEG ya, PDF, PNG, boleh 4 file itu. Kalau bentuknya Word, Excel, PowerPoint nggak bisa ya. Jadi adik-adik bisa langsung nih ngambil dari foto nih, tapi ingat ukurannya tidak boleh lebih daripada 1 MB, 1 MB ya. Jadi silakan adik-adik bisa langsung foto aja, nggak usah di scan, nggak usah di macem-macemin ya, foto tapi kualitasnya tuh yang rendah tapi jelas gitu ya, gambarnya jelas, angkanya, ada hurufnya ya, tidak ada manipulasi di sana. Ingat, hati-hati undang-undang ITE, adik-adik jangan sampai tergoda membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Undang-undangnya ada, bisa dipidanakan, hati-hati. Oke, nah kalau sudah setuju maka adik bisa lanjutkan. Nah, kalau sudah lanjutkan maka ini tahap terakhir ya, tahap terakhir. Nama adik sekalian sini ada, nama pesertanya ada, kemudian ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini disimpan ya nanti ya. Kemudian di sini juga ada cetak bukti ya, menandakan bahwasanya adik sudah daftar ya, cetak ya. Nah, ini tinggal simpan ya, save ya, atau ini juga bisa disimpan, Ctrl S ya, simpan. Oke, ya. Nah, ini ya. Oke, begitulah kurang lebih
untuk pendaftaran di SMK Negeri 7 Batam. Nah, nanti ingat ya, saya ingat kembali lagi, untuk website resminya yang ini, jangan yang ini yang dilihat, yang demo. Jangan nanti adik-adik buka yang demo pula ya, nggak masuk nanti, atau masuk tapi tidak masuk ke data di SMK 7. Ingat, di tanggal 29 itu masuknya di website https://propinsikepri.siap-ppdb.com ya. Nah, adik-adik jangan lupa sini ya, yang ini nanti akan muncul sama tampilannya, kurang lebih ya, sama saja ya, cuman website ini belum dibuka nih. Nah, untuk itu juga adik-adik bisa melihat di website resmi kita ya, smkn7batam.ac.id. Itu ada di berita, kemudian di pendaftaran peserta didik ya. Nih, kita juga munculkan nih pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 tanpa tatap muka. Ingat, tanpa tatap muka. Jadi adik-adik itu percuma deh kalau datang ke SMK 7, juga nggak ada juga kita di sana ya, juga nggak ada, paling panitia satgas covid ya, gugus depan kok. Nah, di sini juga ada infonya ya, pendaftarannya 29 sampai 3 Juli, pengumuman 6 Juli, daftar ulang 7 sampai 9 Juli ya. Ingat adik-adik ya, jangan sampai pendaftaran jangan sampai tanggal 3 Juli ya, tanggal 2 lah ya paling lambat ya. Tapi kalaupun ada di tanggal 3 ya nggak masalah sih sebenarnya ya. Kemudian syarat-syarat pendaftaran itu, nah tadi yang bersama mengunggah ijazah atau SHUS atau surat keterangan lulus. Nah, ini tentunya ada nilai tadi, nilai ujian sekolahnya. Kalau nggak ada gimana kita mau memverifikasinya. Kemudian itu mengunggah piagam atau sertifikat jika memiliki lebih dari satu prestasi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik nih kalau misalnya ada lebih satu prestasi, pastikan yang paling tinggi lah ya, dan itu prestasinya itu diambil maksimal 3 tahun dari sekarang ya. Jangan pula nanti adik-adik tamatnya apa sertifikatnya tuh dari SD dipakai ya, yang dipakai tuh kayaknya yang cuma SMP saja ya. Jadi misalnya ada 2 sertifikat nih, sertifikat kota dan sertifikat provinsi, yang mana yang ada diambil? Nah, itu pinter, betul. Tentu yang ada diambil adalah yang provinsi ya, jangan yang kota dong atau kabupaten ya, itu nilainya rendah. Oke. Nah, jadi juga dapat melihat di sini itu untuk jumlah siswa yang kita terima itu ada TJA itu 72, TITL itu TITL itu 72, RPL 72, multimedia 108, dan TKJ 108 ya. Silakan deh adik-adik mikir-mikir nih pilih yang mana ya, silakan aja milih mau masuk yang mana. Kita welcome, kita terbuka ya, selamat bergabung, silakan bergabung ya. Intinya mudah-mudahan Andalah orang-orang yang kami cari di SMK Negeri 7 Batam. Oke, saya pikir cukup itu saja untuk berita kali ini. Ini untuk pendaftaran saja ya. Ini masih bagian pertama dari PPDB. Silakan kalau adik-adik mau ikuti berita selanjutnya lagi, jangan lupa di subscribe ya, gratis kok, nggak bayar ya. Subscribe aja, nanti mana tahu nanti ada info lebih lanjut dari saya akan kabarkan, saya akan beritahu, saya akan informasikan, buat video juga seperti ini, dan mudah-mudahan ini membantu ya. Jikalau adik-adik ada yang mau ditanyakan juga ya, silahkan juga deh di komen di YouTube ini ya, silahkan, nggak ada masalah sih. Nanti kalau bisa saya jawab, saya bantu, kalau enggak ya
tetaplah kita bisa komunikasikan lah intinya ya. Oke. Cukup itu saja mungkin ya. Ayo mendaftar SMK Negeri IT ya, SMK 7 Batam dong, ya kan? Nah, untuk Batam Kota ya. Jadi silakan di Batam Kota itu SMK Negeri IT-nya satu-satunya di Batam Kota. SMK IT adalah yang negeri, SMK Negeri 7 Batam. Silakan selamat bergabung. Mungkin Anda yang kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat selalu.